Perkenalkan, nama saya Ajeng Astuti. Saya akan membacakan bagian dari karya tulis saya dari halaman 2 sampai halaman 3. Bab 1, Masa Kecil Susi. Susi merupakan seorang anak perempuan yang ceria dan periang. Susi lahir di Pekalongan 22 Desember 1984. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Susi dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Bapak Sawal dan ibunya bernama Bapak Ristiawati. Ayahnya merupakan seorang petani yang pekerja keras dan bertanggung jawab, sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha warung kecil-kecilan yang berjualan aneka jajanan. Sejak kecil, Susi diajarkan untuk selalu berusaha dan mandiri oleh kedua orang tuanya. Susi menghabiskan masa kecilnya bersama kedua orang tuanya di sebuah desa kecil, tepatnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Desa tersebut terletak jauh dari perkotaan dengan keadaan yang masih banyak perkebunan dan jalanan yang masih banyak bebatuan. Ketika itu belum terdapat aliran listrik di desanya, sehingga untuk menerangi rumahnya saat malam hari, maka digunakan lampu sentir atau alat penerang yang bersumber bahan bakar minyak tanah. Masa kecil Susi sama seperti anak-anak yang lainnya, yaitu sering bermain bersama dengan teman-temannya. Dulu ia sering bermain petak umpet, kelereng, dan permainan lainnya bersama dengan teman dan juga saudaranya. Selain bermain, ia juga disuruh belajar dan bersekolah oleh kedua orang tuanya. Susi sangat menikmati masa kecilnya dan ia merupakan anak yang rajin dan sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Susi menempuh pendidikannya di SD 02 di desanya. Jarak dari rumah ke sekolahnya sangat jauh. Untuk pergi ke sekolah, Susi harus berjalan kaki sekitar 1 atau 2 kilometer. Kondisi jalanannya pun tidak sebagus sekarang karena ketika hujan turun, maka jalanannya akan menjadi licin dan becek. Namun hal itu tidak membuat Susi menjadi malas untuk bersekolah. Bahkan Susi merasa sangat senang ketika bersekolah karena dapat bertemu dengan teman-temannya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Christian. Saya akan membacakan tulisan saya mengenai biografi dari Ibu Oda, seorang pedagang sayur di daerah rumah saya. Saya langsung ke sub materi kedua, itu hidup susah sejak kecil, yang terdapat pada halaman 4. Lahir pada tanggal 2 Maret 1958 di Siang Laut, Kabupaten Cirebon, Codah memiliki nama lengkap Saodah, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Namun sejak kecil Codah sudah ditinggalkan oleh bapaknya akibat perceraian. Lahir dari keluarga yang tidak lengkap membuat Codah harus berjuang bersama ibunya untuk menghidupi keluarga. Codah adalah putri dari seorang pedagang di pasar desa Cibejawetan. Di usia yang masih anak-anak, Codah harus membantu ibunya berjualan ampiang, wajit, serta kue-kue kering di pasar. Codah membuat jajanan pasar tersebut sendirian, mulai dari membeli bahan baku hingga proses pengemasan. Berbeda dengan anak-anak seumurannya, di usia yang masih anak-anak ini, Codah harus bangun pagi sebelum berangkat sekolah untuk membeli bahan baku, lalu mengolah bahan tersebut setelah pulang sekolah hingga larut malam. Keesokan harinya, dia harus bangun pagi kembali untuk berjualan di pasar. Codah kecil memiliki kehidupan yang tergolong susah, bahkan dia juga tidak bisa menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena kegiatannya tersebut. Dia hanya lulus sampai sekolah dasar atau SD. Pada saat remaja, Codah aktif dalam kegiatan rohani seperti mengikuti pengajian, kerja bakti, serta bakti sosial yang dilakukan oleh masjid yang berada di desa Cibejawetan. Kegiatan rohani dan membantu orang tuanya berlangsung hingga dia beranjak dewasa. Selanjutnya bergaul hingga negeri Cina. Aktif di kegiatan rohani tidak membuat Codah kecil memilih-milih orang dalam berteman. Dia bergaul dengan semua kalangan, termasuk dengan kalangan berada, terutama anak-anak turunan Tionghoa. Sehari-hari dia terbiasa bercengkrama dan melakukan banyak hal bersama mereka. Saat anak-anak lain ke sekolah berjalan kaki, dia sudah naik sepeda. Saat anak-anak lain naik sepeda, dia sudah naik motor. Begitulah karena dia bergaul dengan anak-anak Tionghoa. Dia berkesempatan untuk menumpang bersama kendaraan yang mereka pakai ke sekolah. Memang pada saat Codah kecil, orang-orang Tionghoa itu terkenal dengan jago dagang. Mereka mampu melihat peluang dan ulet dalam menjalankan usahanya. Karena itu kondisi perekonomian orang Tionghoa lebih baik daripada warga kebanyakan, khususnya warga pribumi. Dengan latar belakang seperti itu, Codah banyak belajar dengan teman-temannya yang berturunan Tionghoa. Walaupun tidak memiliki pendidikan yang tinggi, Codah mampu memanfaatkan kemampuannya dalam bergaul ini
untuk belajar dengan mereka. Bagi Coda, pergaulan sangat penting untuk menopang perjalanan hidup. Berkat pergaulan, dia mampu menjalin hubungan dengan berbagai macam orang. Kepewahan dalam bergaul merupakan salah satu kunci Coda dalam mengembangkan dagangannya. Sekian pembacaan draft biografi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam Pak Paksi dan teman-teman. Saya Dinika Krista dan saat ini saya akan membacakan karya akhir dari mata kuliah APEP yang berjudul Blitar ke Jakarta, sebuah kisah perjuangan. Jadi pada saat ini saya akan membacakan bab kedua, bagian pertama dengan judul Perhentian Baru. Saman menyambut bagian baru dalam hidupnya dengan pikiran yang positif dan hati yang antusias. Antusias menghadapi segala sesuatu yang baru yang akan ia temukan sepanjang perjalanannya ini. Saman pergi ke Jakarta bersama bapaknya dengan menggunakan kereta api, meninggalkan ibu dan kampung halamannya. Ibunya mengantar suami dan anaknya ke peron kereta, menunggu di samping kereta hingga kereta berjalan dengan cepat. Bel berbunyi dan kereta mulai melaju. Saman dan bapaknya melambai-lambai ke arah ibu, dan tidak terasa muka ibu mulai menjauh secara perlahan. Saman kemudian memalingkan pandangannya ke depan, memperhatikan secara detail interior kereta api tersebut. Saman yang tidur lelap tiba-tiba dibangunkan oleh suara dari dalam speaker kereta yang mengumumkan bahwa kereta sudah sampai di tujuan akhir mereka, yaitu Stasiun Gambir, Jakarta. Hal pertama yang Saman lihat ketika keluar dari dalam kereta adalah pemandangan Monas dengan tugu emasnya yang gagah. Setelah selesai melakukan administrasi, Saman dan bapaknya melakukan perjalanan ke tempat tinggal sementara mereka selama bapak melakukan penugasan. Tempat tinggal ini terletak tidak jauh dari pusat Jakarta. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat bahwa tempat tinggalnya hanyalah sebuah kontrakan kecil yang sangat sederhana. Namun tidak ada dari mereka mengeluh. Ketimbang mereka merasa bersyukur karena telah menyelesaikan perjalanannya dari kampung kecil mereka ke ibu kota Indonesia, Jakarta. Saman dan Bapak menghabiskan waktu di malam hari untuk beristirahat siap menghadapi esok hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Aditya. Saya akan membacakan salah satu bagian dari buku yang saya tulis, yaitu bab kelima yang berisi perjuangan Ibu Musnipah saat mulai merintis usahanya. Ibu Musnipah telah menjadi seorang pedagang sayur keliling sejak ia masih muda. Dalam ingatannya yang kabur, ia tak lagi mengingat secara pasti sejak tahun berapa ia mulai berdagang. Yang bisa ia ingat adalah kala itu dirinya telah menikah dan anak pertamanya masih belum bersekolah. Saat itu yang menjadi satu-satunya alasannya adalah karena ia ingin membantu suaminya mencari nafkah karena kondisi ekonomi keluarganya yang saat itu sedang sangat sulit. Setelah melihat ada tetangganya yang cukup berhasil menjadi pedagang sayur keliling, ia menjadi tertarik untuk mencobanya juga. Masih jelas dalam ingatannya kala itu ia mulai berdagang dengan berbelanja sayur di pasar berbekal modal hanya Rp8.000. Dengan modal tersebut tentu tak banyak barang dagangan yang bisa ia beli untuk dijual kembali. Ia kemudian mencoba untuk menyiasati kurangnya modal ini dengan membeli barang-barang dagangan yang menurutnya hampir pasti akan laku dan diminati oleh banyak pembeli. Masa-masa awal berdagang adalah masa yang sangat sulit baginya. Pada masa awal-awal berdagang ini, ia masih menggunakan sepeda untuk pergi ke pasar dan juga berjualan keliling. Tentu sangat berat pergi ke pasar yang jaraknya belasan kilometer dari rumah menggunakan sepeda. Namun tak berhenti di situ. Ia selanjutnya juga harus berkeliling seharian sejauh belasan kilometer lagi dan sekarang harus ditambah dengan beban berat dari barang dagangan yang harus dibawanya. Namun bukan itu saja kesulitan yang dialaminya. Pada masa awal-awal berjualan tentu belum ada yang mengenalnya. Hal ini tentu berdampak pada tak banyak orang yang membeli barang dagangannya, meski ia telah seharian berkeliling. Namun berkat keteguhannya, satu persatu orang mulai mengenalnya dan mulai banyak orang yang membeli barang dagangannya. Hingga seiring berjalannya waktu, pembelinya pun semakin banyak. Selain itu, banyak dari mereka pada akhirnya menjadi pelanggan tetap.
Saat usahanya mulai berkembang, ia memutuskan untuk membeli motor, menggantikan sepedanya sebagai kendaraannya saat berjualan keliling. Selain untuk meringankan bebannya, memakai sepeda motor juga membuatnya dapat berkeliling lebih jauh dan juga lebih cepat, sehingga calon pembelinya pun menjadi semakin banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Pak Paksi, saya Indah Urunhana akan sedikit bercerita tentang novel saya yang berjudul Guru Adalah Takdirku, Bukan Pilihanku. Bab 1, Anak Petani. Kisah ini dimulai dari masa kecil Bu Umar yang penuh dengan kesederhanaan. Punya 9 saudara, dengan profesi orang tua sebagai petani, tentulah sangat jauh dari kata mewah. Untuk makan saja, orang tua beliau harus membagi 10 agar tiap anaknya punya jatah yang sama dan adil. Namun sayangnya Bu Umar, yang menjadi anak perempuan yang terkecil, kadang sering dijahili, diambil sebagian jatahnya oleh abang-abangnya, dengan dalih anak kecil makannya harus sedikit. Meskipun memiliki banyak saudara dan sering dijahili, serta hidup dalam kesederhanaan, beliau selalu kompak dengan saudara-saudaranya, dari dulu sampai sekarang ini. Bab 2, Seorang Guru. Bab ini menceritakan tentang kehidupannya menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru bukanlah menjadi cita-cita Bu Umar. Kondisi keluargalah yang saat itu membuatnya memutuskan menjadi seorang guru. Tamat SPG, Sekolah Pendidikan Guru, beliau tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan memutuskan untuk langsung mengikuti seleksi guru. Pada usia 20 tahun, tepatnya pada tahun 1983, dia telah menjadi seorang guru SD. Banyak sekali lika-liku dan cerita unik serta lucu saat menjadi guru yang ia ceritakan kepada saya. 12 tahun terakhir, beliau juga menjadi seorang guru dan kepala sekolah di MTTA di dekat rumahnya, yaitu di Masjid Al-Furqan. MTTA ini adalah tempat mengaji yang lebih formal. Dan dia di sana tidak digaji. Katanya hanya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Meskipun tidak mendapatkan gaji dan mungkin rugi secara materi, waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengatur MTTA, ada suatu hal yang katanya dia dapatkan, yaitu adalah ketenangan batin. Menurutnya, ketenangan batin sangatlah berharga dibanding dengan materi itu sendiri. Terakhir mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah kita bisa seikhlas itu dalam bekerja? Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Ana Gracia sebagai writer dari buku yang berjudul Invisible Mentor. Buku ini merupakan buku yang terinspirasi dari seorang bapak yang bernama Bapak Minto. Beliau merupakan seorang penjaga pabrik bihun milik keluarga besar saya. Buku ini mencoba untuk mengkuak pembelajaran berharga dari seseorang yang invisible keberadaannya, namun surprisingly dari kisah-kisah sederhananya, banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari beliau. Tujuan dari buku ini yaitu untuk mengajak kita untuk melihat betapa kayanya ilmu yang bisa kita dapatkan dari kesederhanaan, dari kehidupan seseorang yang invisible. Buku ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana tiap bagiannya akan diceritakan berbagai kisah sederhana yang sangat menarik dari beliau. Dan salah satu kisah yang sangat saya suka dari buku ini adalah kisah yang berjudul Jauh di Mata, Dekat di Hati. Di mana terdapat satu statement dari Bapak Minto yang membuat saya terpana akan kekayaan pemikiran yang beliau miliki. Statement itu yaitu, peluang itu adalah hal yang paling berharga untuk kita.
Jika kita memakai peluang itu dengan sebaik-baiknya, bagaikan mengubah sebongkah batu menjadi sebongkah berlian. Itu kata beliau. Dari statement tersebut membuat saya berpikir bahwa Bapak Minto merupakan seorang invisible mentor. Karena dari keberadaan yang invisible, ternyata banyak sekali pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari beliau. Dan pembelajaran ini tentunya dapat kita terapkan di berbagai bidang kehidupan. Lalu saya juga merekomendasikan buku ini untuk teman-teman dari semua macam bidang untuk mengkaji ulang kehidupan kita dengan belajar bersama Our Invisible Mentor. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Paksi dan juga teman-teman kelas APPI. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu part dari karya tulis yang saya buat, yang berjudul Kehidupan yang Dapat Diubah dengan Tangannya Sendiri. Saya akan membacakan satu part yaitu bergaul dengan air keruh. Sedari kecil, karena rasa ingin tahunya yang tinggi, si kecil Mo pastinya berbuat nakal, mencoba hal baru yang tidak seharusnya dicoba oleh anak-anak pada umumnya. Semua hal yang nakal sudah dia coba sampai akhirnya membuat hidupnya menjadi petaka akibat bergaul dengan air keruh. Pada tahun 1991, di usianya yang 9 tahun, Mo harus merasakan kesedihan yang mendalam, yaitu kehilangan sosok ayah yang dia sayangi. Akibatnya, Mo harus berhenti sekolah karena merasa tidak mampu untuk membayar sekolah lagi. Dengan inisiatifnya yang tinggi dan demi menghidupi ibu dan juga adik-adiknya yang usianya lebih kecil darinya, akhirnya Mo memutuskan untuk bekerja dengan berdagang plastik kiloan di pasar. Hal ini tidak membuatnya malu dan minder dengan teman-temannya yang masih bisa merasakan keseruan di sekolah, sedangkan dirinya harus berusaha keras membantu sang ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dapat dikatakan juga bahwa Mo tidak terlalu dekat dengan kelima kakak laki-lakinya. Karena jarak umur mereka yang terbilang cukup jauh, juga di antara dirinya dan saudara kandungnya hanya dia yang paling menyimpang hidupnya. Kelima kakaknya sangat gemar mengaji, sedangkan dirinya tidak. Setelah merasa berjualan plastik kurang, usia 9 tahun itu pula Mo mulai berdagang asongan seperti buah-buahan, rokok, dan juga makanan ringan dengan cara naik turun bis penumpang di terminal, atau juga dia datang ke tempat wisata yang ada di Cianjur untuk berdagang. Karena kehidupannya di jalanan, ini membuat dirinya terjun ke dalam dunia gelap. Awalnya hanya merokok, tetapi lama-kelamaan mencoba hal-hal baru yang tidak seharusnya dan sangat menyimpang. Selain itu, berantem karena berebut pembeli dengan pedagang asongan lainnya juga sering kali terjadi, sampai membuatnya gelap mata, yaitu menghajar habis pedagang asongan yang menjadi saingannya tersebut sampai membuatnya harus pergi meninggalkan kota kelahirannya tersebut. Sekian part yang bisa saya bacakan dari hasil karya tulis saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Selamat malam, Pak Paksi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Kezia, akan membacakan karya akhir saya dengan judul Memahami Lebih Tentang Makna Perempuan. Pada bagian 1, mengenai sekilas dasar dan latar Ibu Ani dengan judul bab Ayah dan Ibu. Suasana ruang tamu yang hangat dipajangi beberapa foto yang tidak terlalu berwarna, namun memiliki makna dan cerita di setiap bingkainya. Membahas mengenai kisah hidup seseorang tentunya akan sangat banyak tercermin dari bagaimana dan dengan siapa ia tumbuh dan berkembang. Orang tua dan keluarga saya tentunya memiliki peranan yang sangat penting, yang membentuk saya hingga saya sekarang ini. Ucap Ibu Ani dengan lantang sebelum lebih lanjut berbicara dan berbincang kembali. Lantas, beliau memperkenalkan dan menunjukkan salah satu foto dirinya bersama kedua orang tuanya. Sucipto Wirosaryono, Master of Science, sosok kelahiran tahun 1937 ini merupakan ayah kandung daripada Ibu Ani, yang besar dan tumbuh dalam adat dan kultur budaya Jawa Timur, atau lebih spesifik berasal dari Kabupaten Nganjuk. Beliau sendiri dikenal sebagai aktivis serta aktif dalam bidang keilmuan, serta terlibat pula dalam sisi kepemimpinannya untuk menangani beberapa organisasi dan kelembagaan, termasuk dalam sejarahnya menjadi Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, serta keikutsertaannya dalam membidani Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI.
Banyak menerbitkan publikasi serta menyuarakan pendapatnya melalui buku dan artikel yang ditulisnya, Bapak Sucipto Wirosaryono sendiri menempuh pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta melanjutkan pendidikannya kembali untuk gelar Master of Science-nya. Ketertarikan pada pemikiran sosiologi dan politik, tulisan dan esai beliau memang banyak menjadi inspirasi, di mana selain menunjukkan kemampuannya pada statistik, namun tulisan-tulisannya sangatlah komunikatif dan menggelitik. Keberanian dan ketertarikannya pada bidang ini menjadi salah satu landasan bagaimana keluarga Ibu Ani tumbuh dan besar dalam lingkungan yang sangat demokratis, kental dengan ilmu dan memang haus akan pengetahuan dan ketertarikan mengenai gejolak dan fenomena politik sosial di Indonesia. Ia akhirnya menikah dengan ibu saya dan melahirkan saya dan ketiga saudara saya. Muryati Sucipto merupakan perempuan kelahiran tahun 1942 yang menjadi pilihan dari Bapak Sucipto Wirosaryono sebagai pasangan hidupnya. Keduanya merupakan sosok yang memang lahir dan tumbuh dari keluarga yang memiliki adat dan kultur yang berasal dari Jawa Timur, sehingga memang keluarga Sucipto pada notabene merupakan keluarga yang kental dengan budaya Jawa. Terima kasih. Bab 1 Masa Kecilku. Bu Ami merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan suami istri yang berasal dari Cirebon dan Garut. Nama lengkap Bu Ami adalah Lilis Amelia, tapi ia lebih familiar dengan nama Ami. Diberi nama panggilan Ami oleh nenek beliau karena Bu Ami merupakan anak perempuan pertama di keluarganya, karena sebelumnya ketiga kakak-kakaknya adalah laki-laki. Adanya rasa senang dari keluarga Bu Ami, maka disematkanlah nama panggilan tersebut sebagai ungkapan kebahagiaan dan kesayangan untuk Bu Ami. Hingga kini, nama tersebut masih digunakan oleh Bu Ami, bahkan ia merasa sedikit aneh ketika dipanggil dengan nama Lilis. Perempuan kelahiran 9 Juni 1966 ini, sejak kecil sudah tinggal di Bandung, Jawa Barat bersama orang tua dan ketujuh saudaranya. Ayahnya bekerja sebagai seorang pedagang ayam goreng yang menjajakan makanannya dengan gerobak keliling bersama istrinya. Sejak kecil, setiap subuh, Bu Ami dan ketujuh saudaranya membantu kedua orang tuanya dalam berjualan dengan membantu mempersiapkan bahan-bahan keperluan jualan seperti membersihkan ayam dan memarut kelapa. Meskipun orang tuanya berjualan ayam goreng, tetapi Bu Ami dan ketujuh saudaranya tidak ada yang berani mengambil ayam goreng yang dibuat orang tua mereka kecuali memang diberi izin atau diizinkan. Hal ini dikarenakan mereka memang dididik untuk berlaku jujur dan harus bisa memisahkan keperluan keluarga dan keperluan jualan atau bisnis. Selain membantu mempersiapkan jualan, Bu Ami dan saudara-saudaranya juga dididik untuk mandiri. Bu Ami dan ketujuh saudaranya harus menyuci pakaian mereka sendiri sejak duduk di bangku sekolah dasar karena kedua orang tuanya hari-harinya disibukkan dengan berjualan. Dahulu setiap menyuci baju di kamar mandi umum, Bu Ami dan saudara-saudaranya saling membantu menimba air ketika airnya habis. Sebagai kakak juga, Bu Ami membantu menjaga adik-adiknya. Hal ini yang membentuk Bu Ami menjadi seorang yang mandiri, jujur, dan menyayangi saudara-saudaranya. Sejak kecil, Bu Ami dan keluarganya juga cukup sering berpindah-pindah tempat tinggal di sekitar Bandung karena beberapa alasan seperti terkadang karena masa kontraknya habis dan tidak dapat membayar lagi, atau karena pemilik kontrakan tidak memperpanjang kontrakannya. Meskipun begitu, hidup tetap dijalani oleh Bu Ami dan keluarganya, dan keluarga Bu Ami tidak berhenti berjualan ayam. Sedari kecil juga terkadang Bu Ami ikut membantu orang tuanya berjualan ayam goreng ke pasar-pasar. Bu Ami menyukainya, karena ia senang melihat keramaian di pasar, ia juga tidak merasa malu sedikitpun ketika menemani orang tuanya berjualan. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ridwan Triyadi. Di sini saya akan membacakan sedikit hasil tulisan saya, sebuah biografi dari seseorang yang sangat sabar, gigih, dan terus berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, yaitu Mbak Dara Minanda. Cinta dan perjuangan. Di atas rumah tua itu, rumah tua dengan pondasi kayu dengan lantai yang juga terbuat dari kayu dan dinding yang hanya dilapisi oleh bambu. Rumah yang sangat sederhana itu
menjadi tempat ia tinggal bersama keluarganya. Suasana desa sangat terasa sekali di sana. Perkampungan yang berada di sekitar wilayah kaki Gunung Cermai, daerah Kuningan, dengan banyaknya pepohonan dan perkebunan yang jauh dari hiruk pikuknya kehidupan ibu kota. Dara Minanda menghabiskan masa kecilnya di sana dengan penuh cinta dari keluarganya. Dara lahir di daerah Bengkulu pada 17 Maret 1997. Dara merupakan anak perempuan satu-satunya dan anak terakhir di keluarganya. Dara memiliki 4 orang kakak. Sejak ia kecil, Dara hidup berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, mengikuti kedua orang tuanya. Dari daerah Bengkulu sampai daerah Padang, Dara pernah tinggal di daerah tersebut. Tak banyak yang bisa ia ingat saat itu, usianya masih sangat kecil, hanya pernah diberitahu oleh orang tuanya bahwa ia pernah tinggal di daerah tersebut. Setelah ia berumur 2 tahun, barulah ia pindah bersama keluarganya ke desa di bawah kaki Gunung Cermai itu, dan melewati sebagian besar masa kecilnya di desa tersebut. Di sekitar rumahnya dengan banyak pepohonan yang rindang, Enen, panggilan akrab masa kecilnya, menghabiskan waktu setiap hari untuk bermain, belajar, dan bercanda gurau dengan keluarganya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Dara sangat disayang dan diperhatikan oleh keluarganya, terlebih neneknya yang begitu menyayanginya. Hampir setiap hari Dara memakan uli dan tempe goreng. Sang neneklah yang hampir setiap saat membelikan atau menggorengkannya untuk Dara sebagai salah satu wujud kasih sayangnya. Hingga sampai saat ini, kedua makanan tersebut masih menjadi yang terfavorit baginya. Tak banyak yang ia ingat saat masa kecilnya, yang pasti ia dikelilingi dengan orang-orang yang menyayanginya. Hal yang paling ia ingat dan bahkan masih menjadi kebiasaan sampai ia beranjak remaja adalah sang ibu yang selalu membacakan sebuah cerita sebelum ia tidur. Saat usianya menginjak umur 6 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk merantau dan mengundi nasib ke Jakarta. Ketika Dara dan keluarga tiba di Jakarta, mereka memutuskan untuk memilih rumah kecil untuk menjadi tempat mereka singgah dan berlindung. Mereka mengontrak di salah satu rumah di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat itu usia Dara kecil hampir menginjak 6 tahun. Ia mencoba mendaftarkan diri untuk bersekolah, namun ditolak. Sekian sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nurma Saidah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan secuil tulisan dari tugas akhir acuan perilaku ekonomi dan bisnis yang berjudul Simfoni Kisah. Di sini saya akan membacakan pada bagian yang kedua, yaitu Pintu Keajaiban. Tigret, aku mendengar suara pintu kamarku dibuka oleh seseorang yang tidak kuketahui, karena badanku sudah dalam posisi tidur menghadap ke tembok. Namun, suara batuknya sangat kukenali. Itu ibu. Aku memilih untuk pura-pura tidur tetap menghadap ke tembok, membiarkan ibu menjalankan misinya. Terasa hangat belayan tangannya mengelus rambutku, dan meski berbisik kecil, aku mendengar ibu berkata, "Anakku wis gede yo, sesuk wis budal ning tanah Maluku. Wis kerja dewe," ucap ibu dengan penuh hati, kemudian pergi dan menutup pintu kamarku kembali. Tanpa ku minta, gumpalan air itu keluar membasahi bantalku. Aku sungguh merasakan kesedihan ibu yang mendalam. Meskipun ibu terlihat tegar dan selalu mendukung di setiap langkah kebaikanku, namun ibu tetaplah ibu yang akan selalu sedih ketika akan jauh terpisah oleh jarak dan waktu. Begitu juga denganku. Mungkin akan sulit nantinya untuk memulai hidup baru di tanah orang sendirian. Besok adalah hari baruku memulai perjalanan hidup sendiri, mengais rezeki, dan mengukir pengalaman untuk dijadikan cerita inspirasi untuk masa depan.
Ibu dan Bapak tentu akan selalu mendukung langkahku. Namun, perihal hati, hanya mereka yang tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah pertanyaan dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban kita. Hai, saya Tiara ingin membacakan sepenggal cerita dari buku saya yang berjudul The Life of Sylvie pada bab wisata masa kecil, halaman 5. Sylvie Andriana atau yang kerap disapa sebagai WAEPI merupakan perempuan kelahiran November 1980 yang lahir di Palembang. WAEPI merupakan anak dari Bapak Edi dan Ibu Ani. Kedua orang tuanya masing-masing berasal dari Lampung dan Bengkulu. Namun, sebagian besar kerabatnya berasal dari Padang. Meskipun begitu, beliau tidak terlalu memiliki banyak kenangan di kota kerabatnya itu. Satu hal yang beliau ingat adalah memori ketika ia beserta saudara-saudaranya menyempatkan diri untuk pergi dan berkeliling menyusuri kota Padang. Ketika di Padang, WAEPI sangat suka pergi ke kebun bermain bersama saudaranya. Bermain untuk mengambil cengkeh yang jatuh di tanah saja dapat membuatnya senang tak terkira. Hal yang paling ia ingat adalah jalan-jalan di sekitar Jam Gadang untuk sekedar berkeliling menikmati indahnya kota itu. WAEPI dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang bisa dibilang memiliki keterbatasan finansial. Ayahnya, Bapak Edi, merupakan pensiunan pegawai energi sipil, dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Penghasilan ayahnya sebagai pensiunan PNS tentu tidak cukup untuk membiayai semua biaya satu keluarga. Ditambah orang tuanya memiliki 8 anak, dengan 5 orang perempuan termasuk WAEPI dan 3 orang laki-laki. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ibunya membantu finansial keluarga dengan berjualan gorengan. WAEPI sering membantu ibunya menjajakan gorengan keliling kampung, agar dengan ibunya cepat laku. Leluh dan keringat yang ia rasakan dari kecil untuk mencari uang menyambung kehidupan. Namun, hal tersebut bukan menjadi beban baginya. Sedari kecil, orang tuanya mengajarkan untuk bekerja keras dan selalu berbakti kepada orang tua. Satu kalimat dari ibunya yang selalu ia pegang dan ajarkan kepada anak-anaknya hingga saat ini adalah, orang tua adalah tempat kamu menimba pahala, maka manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat malam Pak Paksi dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang karya tulis yang saya buat. Jadi novel yang saya buat itu bercerita tentang seorang pemuda yang mencari pengalaman dan juga mencari pekerjaan. Itu juga yang menjadi motivasi dia kenapa dia ingin merantau. Nah, pemuda itu bernama Uca Sumantri, biasa dipanggil Kang Uca oleh saya. Jadi perjalanan hidup itu cukup menarik ya. Sejak lulus sekolah dasar, beliau itu memutuskan untuk bekerja, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena terkendala masalah biaya, dan juga beliau itu ingin sekali membantu perekonomian keluarganya. Nah, di saat itu juga ada sebuah pabrik yang butuh tenaga kerja. Ya, pabrik itu dimiliki oleh salah satu warga yang rumah itu tidak jauh dari rumah Uca di Majalengka. Cuman pabrik itu berada di Padang. Dan Uca tanpa pikir panjang, setelah minta izin dari orang tuanya, dia merantau ke Padang bersama warga setempat dengan kurang lebih jumlahnya 25 orang. Setelah 2 tahun di Padang, pabrik dipindahkan di Riau. Di Riau itu bertahan 4 tahun.
Kemudian Uca pulang lagi ke Majalengka. Di Majalengka, beliau itu menghubungi sang kakak yang sudah merantau di Bekasi. Nah, sang kakak ini menjual siomay dan batagor. Ya, Uca itu minta izin ya untuk ikut berjualan, dan sang kakak pun menyetujuinya. Itu gambaran besar dari novel yang saya buat. Cuma yang buat menarik adalah perjalanan perantaunya, motivasi dia berdagang, dan juga pelajaran apa yang bisa saya ambil khususnya. Sekian novel yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paksi dan teman-teman semua. Saya Fahra Nadia Saputri. Di sini saya akan membacakan hasil tulisan saya yang berjudul Merantau. Kisah Ibu Kholis merantau ke Kota Depok. Di sini saya akan membacakan bagian dari tulisan saya, yaitu Merantau ke Kota Depok. Karena adanya keterbatasan biaya, pada akhirnya membuat Ibu Kholis tidak melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Sebenarnya, Ibu Kholis ingin sekali bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, melihat kondisi ekonomi keluarganya, Ibu Kholis mengurungkan niatnya tersebut dan memutuskan untuk membantu ekonomi keluarganya dengan bekerja. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, Bu Kholis sudah berencana merantau ke Surabaya untuk bekerja di pabrik. Bu Kholis juga sudah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk bekerja di pabrik. Namun, pada saat itu kondisi perekonomian negara sedang tidak baik-baik saja, yang menyebabkan pabrik-pabrik ditutup, bahkan banyak karyawan yang terkena PHK. Kejadian tersebut lebih tepatnya terjadi pada tahun 1998, pada saat Indonesia dilanda terjadinya krisis moneter 1998. Hal tersebut membuat rencana awal dari Ibu Kholis untuk bekerja di pabrik setelah lulus dari sekolah tidak dapat terlaksana. Pada awalnya, Ibu Kholis merasa sedih karena harus mengurungkan niatnya untuk bekerja di pabrik, disebabkan adanya demo besar-besaran dari peristiwa krisis moneter 1998. Karena tidak jadi untuk bekerja, akhirnya Bu Kholis menjalani kursus menjahit di rumahnya selama 3 bulan. Namun, Bu Kholis tidak melanjutkan kursus jahitnya tersebut karena mendapatkan ajakan dari kakak perempuannya untuk merantau ke Kota Depok, membantunya berjualan di warung makan milik kakaknya tersebut. Memang, kakak perempuan dari Bu Kholis sudah lebih dulu merantau ke Kota Depok, yaitu setelah lulus dari sekolah dasar atas ajakan dari pamannya. Setelah dipertimbangkan dan meminta saran dari kedua orang tuanya, akhirnya Bu Kholis menerima tawaran tersebut untuk bekerja di warung makan yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. Demikianlah pembacaan dari tulisan yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanan Sawita akan membacakan sedikit dari buku yang saya tulis dari mata kuliah Acuan Perilaku Ekonomi dan Bisnis yang berjudul Berjalan, Berjuang, Bertahan. Sebuah biografi dari seorang ibu pekerja keras tanpa mengeluh. Bab 1, Prolog. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa perjuangan para anak yatim piatu di luar sana? Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana mereka bisa terus bertahan dan berjuang? Sedangkan di luar sana, banyak orang yang mudah menyerah dalam kehidupannya. Tidak kuat menghadapi sulit dan kerasnya kehidupan. Maka seperti apa semangat perjuangan seorang anak yatim piatu hingga ia dewasa? Apakah Anda pernah memikirkan hal tersebut walau hanya sepintas saja? Tentu saja sangat berat rasanya, apabila ketika saat usia yang sangat belia sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Bahkan tidak hanya sampai di situ, bagaimana pula apabila kondisinya diperparah dengan kemampuan ekonomi keluarga yang juga pas-pasan.
Mungkin beberapa dari kita yang hingga dewasa memiliki keluarga yang lengkap beserta keistimewaan-keistimewaan tertentu, di mana kita tidak pernah merasakan kesulitan ekonomi ataupun permasalahan yang mempersulit kehidupan rumah tangga kita, tidak pernah memikirkan kesulitan hidup seperti itu. Walaupun berbagai kesulitan itu dialami oleh Bu Sutiem, yang saat ini sudah berumur 46 tahun, beliau tetap semangat melanjutkan perjalanan hidupnya. Berjuang, bertahan, tanpa mengenal apa itu keluhan dan pantang menyerah. Disinilah akan kita bahas tuntas, masa perjalanan dan perjuangannya hingga detik ini. Seperti apa cerita beliau yang ditinggal kedua orang tuanya saat ia masih duduk di sekolah dasar, serta dibesarkan dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan di kampungnya sana. Kemudian, bagaimana dan mengapa beliau memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah. Hingga berbagai kejadian-kejadian dan keputusan-keputusan penting yang dibuatnya dalam menghadapi kerasnya hidup. Namun, hingga detik ini, beliau tetap senantiasa semangat berjuang dan bertahan melanjutkan kehidupannya, walaupun hidup beliau hanyalah sederhana saja. Di tengah sibuk dan beratnya pekerjaan beliau saat ini, setiap disapa dan diajak bicara kapanpun itu, beliau selalu menunjukkan senyum cerianya seakan tidak ada beban yang terasa di pundaknya. Beliau selalu terlihat ceria dan bersyukur akan segala hal yang beliau jalani. Jujur saja, tak sedikit orang-orang di komplek tempatnya bekerja merasa kagum padanya. Walaupun hidupnya sederhana atau dapat dikatakan sedikit sulit, beliau tidak pernah terlihat kelelahan apalagi sampai mengeluh. Memang, ada kalanya beliau lelah dan jatuh sakit, sehingga perlu beristirahat beberapa hari. Tidak datang ke komplek tempat kerjanya. Namun, keesokan harinya beliau yang datang ke komplek tempat kerjanya tersebut sudah terlihat ceria seperti biasa. Seperti apa rahasia di balik ketabahan beliau? Semua ini akan kita bahas tuntas beserta berbagai kisah perjuangannya dari kecil hingga detik ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anton, akan sedikit menceritakan tentang buku yang saya tulis untuk tugas akhir Acuan Perilaku Ekonomi dan Bisnis, berjudul Berjuang Melawan Keterbatasan. Saya akan memulai dari bab 2, yaitu tentang masa kecil dari Pak Pri. Setelah melalui pendidikan di sekolah dasar, Pak Pri tidak melanjutkan studinya ke bangku sekolah menengah pertama. Kurang lebih 2 atau 3 bulan setelah lulus dari bangku sekolah dasar, sekitar tahun 1993, Pak Pri pergi merantau ikut saudara sepupunya ke Jakarta untuk bekerja. Pada saat itu, usia Pak Pri masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Pak Pri sempat merasa takut jauh dari rumah, tapi Pak Pri berkata bahwa hal ini merupakan tradisi di kampungnya. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki sawah, orang tersebut akan menjadi buruh tani atau pergi merantau untuk bekerja di luar daerah. Rata-rata orang di desanya pernah pergi merantau untuk bekerja. Waktu itu, 4 saudara dari Pak Pri sudah pergi merantau masing-masing untuk bekerja. Mereka lebih memilih untuk pergi merantau daripada diam menganggur di desa. Begitulah Pak Pri. Pak Pri pergi ikut saudara sepupunya ke Jakarta dan berangkat menggunakan kereta api. Di Jakarta, Pak Pri bersama saudara sepupunya berjualan soto. Dari sinilah Pak Pri mendapatkan upah pertamanya. Upah pertama yang beliau terima senilai Rp50.000 untuk sebulan. Di tahun tersebut, selain upah, Pak Pri juga mendapatkan makanan sehari-hari dan tempat tinggal selama di Jakarta. Hal ini membuat Pak Pri tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk biaya hidup sehari-hari. Pada tahun pertamanya di perantauan, Pak Pri sempat merasakan kurang nyaman jauh dari rumah dan rindu akan rumahnya. Tambah lagi, Pak Pri masih berumur 14 tahun ketika pergi merantau ke Jakarta dan menghadapi kehidupan kerja di ibu kota. Pak Pri masih seorang anak-anak yang jauh dari rumah, jauh dari orang tua dan merasakan kehidupan ibu kota. Pak Pri hanya bisa pulang setahun sekali ke Lamongan pada momen Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu, Pak Pri mulai terbiasa dan beradaptasi dengan lingkungan, sehingga bisa lebih nyaman dari sebelumnya. Namun, adaptasi tersebut masih belum membuat Pak Pri benar-benar nyaman merantau dan bekerja di Jakarta, sehingga selama 2 tahun selang pekerjaannya di Jakarta, Pak Pri pulang ke Surabaya untuk mencari pekerjaan baru. Rasa tidak nyaman jauh dari rumah membuat Pak Pri memutuskan untuk kembali sekitar tahun 1996. Selamat siang Pak Paksi dan teman-teman semuanya.
Di sini saya Rais Mitra Mardika akan membacakan salah satu bagian dari cerita yang telah saya tulis yang berjudul Cerita Sani. Bagian dari yang saya akan bacakan ini ada di bab 2, halaman 4, dan halaman 5. Berikut adalah bagian yang saya bacakan. Jadi, setelah berhenti berjualan cendol, Sani hanya fokus terhadap pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan suaminya, Muji, fokus untuk menarik becak keliling. Nah, selama kurun 2006 sampai 2013, Sani hanya fokus untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga di beberapa rumah di komplek BKPM. Nah, di kurun waktu tersebut, mulai dari perasaan senang, sedih dirasakan olehnya. Sejak awal perantauan di Depok, Sani cukup lama bekerja dengan majikannya yang bernama Ibu Mega. Menurut Sani, Ibu Mega cukup galak kepadanya. Seringkali ketika ada barang yang hilang di rumah Ibu Mega, Sani langsung dituduh mencuri, padahal dia tidak melakukan tindakan kriminal itu sama sekali, dan tidak pernah terpikirkan olehnya untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Kemudian sembari bekerja di rumah Ibu Mega, Sani juga bekerja di rumah lain, yaitu rumah Ibu Deswita. Menurut Sani, Ibu Deswita memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dari Ibu Mega. Tidak pernah terpikirkan oleh Ibu Deswita untuk menuduh Sani atas kejadian apapun yang terjadi. Menurut Sani, Ibu Deswita seringkali menjadi tempat curhatnya ketika ia memiliki masalah dengan Ibu Mega. Selain sering dituduh oleh Ibu Mega, Sani juga seringkali harus pulang terlalu sore ke rumah. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari Sani seringkali disuruh untuk memasak makanan untuk keluarga Ibu Mega. Hal itu juga membuat Sani tidak betah untuk bekerja di sana. Bahkan anaknya, Arif, menyuruhnya untuk tidak bekerja di sana lagi karena perlakuan Ibu Mega kepada Sani yang seringkali melewati ambang batas. Kira-kira bagian itu saja akan saya bacakan pada pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Selamat malam, Pak Paksi dan teman-teman. Izinkan saya membacakan beberapa bagian dari biografi yang saya buat, yang berjudul Dandi Mekanik Paling Beken. Berikut adalah bacaannya. Setelah bekerja selama 3 bulan, Dandi mengalami sakit berat selama 10 hari. Badannya panas hingga menyentuh suhu 39 derajat, dan pada saat itu si tentara tuan rumah menolak untuk membawanya ke dokter dengan alasan kemungkinan hanya akan didiagnosis dengan gejala tipes. Sebagai gantinya, dia memberikan saran kepada Dandi untuk makan sebanyak-banyaknya dan istirahat yang cukup. Dandi mengaku bahwa pada saat itu tidak ada saran dari si tentara yang ia terapkan. Saking nakalnya, ia justru memesan minuman dingin kepada sang pembantu, padahal pada saat itu panasnya sedang tinggi-tingginya. Kebengalan Dandi tersebut sampai ke telinga tentara si tuan rumah dan menyulut emosinya, sampai-sampai dia menendang pintu kamar Dandi hingga jebol pada waktu itu. Setelah peristiwa itu, Dandi, teman-temannya mencoba untuk membujuk Dandi untuk mengambil makanan saja dari dapur, dan setelahnya bebas apakah makanan tadi mau dimakan atau dibuang. Tidak jadi masalah. Tapi Dandi tetap saja menolak usul tersebut karena buatnya bengal lebih baik daripada berbohong. Karena kondisinya yang semakin parah, Dandi akhirnya dibawa ke rumah sakit dan benar saja diberi diagnosis gejala tipes. Sejak itu Dandi menerapkan saran dari tentara tersebut hingga saat ini. Selepas kesembuhannya, si tentara tuan rumah memulangkannya ke kampung halaman di Pati. Ternyata kepulangan tersebut sudah diatur, baik oleh pihak orang tua si tentara maupun orang tuanya sendiri. Intinya kepulangannya tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dirinya tidak kembali lagi ke Jakarta. Menurutnya, alasan dibalik rencana tersebut adalah karena si tuan rumah tidak mau ambil risiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya sakit 10 hari yang dialaminya beberapa waktu lalu. Meski sudah mendapat tekanan dari keluarganya di kampung halaman, karena prinsipnya adalah sudah kadung basah, dirinya tetap memutuskan untuk kembali ke Jakarta, dan perbedaannya, kali ini dia tidak mau dan tidak bisa lagi bekerja untuk si tentara. Kali ini dia kembali ke Jakarta tanpa rencana yang matang, berbeda dengan rantauan sebelumnya. Setelah sampai di Jakarta, dirinya pamit kepada sang tentara dan mulai mencari pekerjaan baru di sekitar daerah yang sama juga di Sawangan. Selama 2 hari, Dandi menemukan pekerjaan, yaitu sebagai tukang kebun di salah satu kebun tanaman hias.
Tanaman hias yang ia tangani antara lain adalah aglonema, lavender, dan lain-lain. Selain tanaman hias, dia juga bertanggung jawab untuk merawat tanaman buah, sayur, seperti biasa, seperti singkong, pisang, mangga, durian, buah naga, dan lain-lain. Ia juga disediakan fasilitas kamar seperti halnya ketika bekerja kepada tentara. Saat bekerja di kebun yang baru, Dani tetap menjaga hubungan teman-temannya yang dulu, baik yang masih bekerja kepada tentara maupun yang tidak. Menurutnya, mereka saling membutuhkan satu sama lain dan kehadiran satu sama lain bisa saling sangat menghibur. Sekian, terima kasih. Halo Pak Paksi dan teman-teman kelas APPI, nama saya Muhammad Anggoraniwari. Kali ini akan membacakan tugas akhir saya yang berjudul Perjuangan Bang Ernest untuk Dunia dan Agama, menanamkan konsistensi sosial dan ekonomi sejak muda. Bab pertamanya, profil tokoh. Jadi beliau adalah Ernest Azhari Putra atau yang akrab disapa Bang Ernest, ialah seorang marbot Mushola Al-Falah. Beliau lahir di Palembang tanggal 16 Desember 1959 dari pasangan suku Palembang dan Tondano. Beliau kini tinggal seorang diri di daerah Kelurahan Abdijaya, Kota Depok. Kemudian pada bab selanjutnya, prolog. Jadi mungkin bagi kebanyakan orang itu memiliki cita-cita seperti presiden, atau menjadi dokter, atau menjadi pengacara, menjadi pengusaha. Nah, namun lain halnya dengan Bang Ernest. Nah, Bang Ernest itu sejak kecil sudah memiliki cita-cita yang bermau dengan agama. Jadi beliau ingin berkontribusi secara sekaligus terhadap sosial, ekonomi, dan agama. Kemudian lanjut pada masa mudanya. Jadi Bang Ernest itu meskipun lahir di Palembang, beliau tidak menetap lama di tempat kelahirannya. Nah, beliau hijrah ke ibu kota bersama keluarga karena keperluan ayahnya untuk bekerja di ibu kota. Nah, jadi beranjak remaja, Bang Ernest pun akhirnya melanjutkan pendidikan sejak SMP-nya itu di pondok pesantren Gontor di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Nah, jadi di situ beliau mulai belajar bahasa Arab, ilmu Al-Quran, dan ilmu hadis. Kemudian juga beliau mulai memfokuskan ilmu yang ingin di dalamnya ialah ilmu muamalah. Kemudian akhirnya semakin bertambah dewasa, beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan tinggi. Nah, beliau melanjutkan pendidikannya ke IAIN Sunan Ampel Surabaya mengambil jurusan ilmu muamalah. Kemudian setelah lulus dari kampusnya, beliau pun akhirnya sayang tidak dapat melanjutkan karirnya menjadi praktisi muamalah. Nah, namun walaupun begitu, beliau tetap bertekad untuk berkontribusi terhadap agama dan terhadap agama, sosial, dan ekonomi. Dan kemudian pada bab 4-nya pun pada masa tuanya, beliau menghabiskan waktunya untuk untuk berkontribusi terhadap sosial, ekonomi, dan agama melalui menjadi marbot di Mushola Al-Falah. Dan pada bab terakhir, bab 5, yaitu epilog, menurut Bang Ernest, ekonomi itu bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial. Nah, jadi ini pun diperkuat oleh teori bisnis yang dikemukakan oleh Ebert, bahwa bisnis bukan hanya tentang profit, tetapi juga tentang quality of life dan standard of living. Nah, jadi ilmu muamalah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan keharmonisan kehidupan manusia dalam konteks sosial dan ekonomi, itu sangat ingin beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beliau merasa senang menjadi marbot di Mushola Al-Falah. Sekian tugas karya akhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Fairuz. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sepenggal cerita dari buku hasil karya tulis saya dengan judul Rosdiana Bercerita pada bab Kembali ke Jonggol, halaman 1. Memiliki nama asli Rosdiana dan akrab disapa dengan sebutan Mbak Ros, merupakan seorang ibu tunggal yang berusia 30 tahun. Mbak Ros adalah seorang karyawan penjaga toko rumah makan Pawan Ami di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Wanita kelahiran tahun 1991 ini merantau dari desa kecilnya bernama Jonggol ke Jakarta untuk dapat memenuhi kebutuhan diri, orang tua, dan keluarga, beserta kedua anaknya. Mbak Ros merupakan anak dari Ibu Syarum dan Bapak Karim yang masing-masing adalah penduduk asli Jonggol.
Berbicara tentang kota Jonggol, mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing mendengar nama daerah tersebut, bukan? Daerah ini sering kali dijadikan sebagai bahan gurauan seakan-akan Jonggol ini adalah suatu daerah di pelosok pedalaman yang entah ada di mana. Namun, sebenarnya Jonggol sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memiliki sekitar 14 desa atau kelurahan. Wilayah pada saat ini kaya akan pemandangan hijaunya, dan cukup 30-45 menit saja bagi Mbak Ros untuk dapat pulang ke kampung halamannya dengan mobil, karena letaknya memang tidak terlalu jauh dari tempat bekerjanya saat ini, yaitu Jakarta Timur. Saya adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana, tidak dimanja dengan Saya, Siva Yuswita Putri, akan membacakan bagian dari novel yang saya tulis. Bab 1, Blora dan Jakarta. Blora, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya paling timur bagian tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tahu daerah penghasil minyak bumi paling utama di Pulau Jawa? Daerah tersebut bernama Cepu dan letaknya berada di bagian timur Kabupaten Blora. Tidak hanya menjadi daerah penghasil minyak bumi utama di Pulau Jawa, Blora juga menjadi tempat kelahiran dari seorang anak bernama Siti Sumartini. 16 Oktober 1973, sebuah kisah dimulai. Pagi hari yang cerah, lahirlah seorang anak perempuan dari Ibu Rini Pujiastuti dan juga Bapak Sudarmaji. 40 minggu mengandung, Ibu Rini Pujiastuti akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Seiring dengan bertambahnya usia, perempuan cantik tersebut lebih sering disapa dengan nama panggilan Titin. Kedua orang tua Titin sudah menetap lama di Jakarta, bahkan sebelum Titin lahir. Biaya persalinan yang cukup mahal di Jakarta membuat Bapak Sudarmaji memutuskan untuk membawa istrinya ke Blora, kampung halaman mereka. Blora hanya menjadi tempat singgah bagi Titin. Setelah Titin berusia beberapa minggu, Bapak Sudarmaji kembali membawa keluarganya untuk kembali ke Jakarta. Meskipun demikian, Blora memiliki tempat tersendiri di hati perempuan cantik itu. Titin memulai pendidikannya di TK Kartini yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Tidak banyak memori yang dikenang oleh Titin pada saat dia bersekolah di TK Kartini. Akan tetapi, semua berjalan dengan baik hingga ia lulus. Pendidikannya berlanjut ke SDN 016 Pondok Labu. SD ini merupakan salah satu SD favorit di sana. Sejak TK, Titin merupakan salah satu murid yang cerdas dan aktif. Saat mendengar kabar bahwa Titin masuk di SD favorit, guru-gurunya di TK tidak kaget lagi. Tamat dari sekolah dasar, Titin melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 250 Jakarta. Pendidikan Titin berlanjut lagi ke SMA Negeri 46 Jakarta. Layaknya remaja pada umumnya, masa-masa SMA merupakan masa yang paling terkenang di benak Titin. Banyak hal yang terjadi, tidak hanya hal-hal yang menggembirakan, tetapi juga ada hal-hal yang menyedihkan. Usaha furniture ayahnya bangkrut karena tertipu oleh salah satu vendor. Hal ini membuat keadaan ekonomi keluarganya memburuk. Melihat hal tersebut, Titin sebagai anak pertama memutuskan untuk membantu keluarganya. Titin membuka les privat bahasa Inggris bagi anak SD dan juga SMP. Tidak hanya mengajar privat bahasa Inggris, Titin juga membuka privat untuk belajar tarian tradisional. Tujuannya adalah untuk mencari uang dan mengasah pengetahuannya. Tidak seperti remaja pada umumnya, Titin sangat menyukai tarian tradisional. Saat Titin berada di bangku sekolah dasar, ia meminta kepada ibunya untuk diikutsertakan pada les tari. Ibunya mengiyakan dan sejak sampai lulus SMP, Titin menekuni tarian tradisional.
Berbeda dengan tarian tradisional yang ditekuni lewat pendidikan nonverbal, ketertarikan Titin terhadap bahasa Inggris justru ditekuni secara otodidak. Novel pertama yang dikuasai Titin adalah novel karya Sidney Sheldon. Dalam proses belajar, ada kejadian yang tidak dapat terlupakan oleh Titin. Saat itu, sekolahnya sedang mengadakan lomba pidato antar kelas. Titin mengajukan diri. Setelah menunggu beberapa saat, nama Titin dipanggil oleh MC untuk maju ke atas panggung. Semua berjalan lancar sampai Titin menemukan satu kata yang belum pernah ia dengar, yaitu kata vehicle. Titin bingung harus mengucapkan kata tersebut seperti apa. Akan tetapi dengan percaya diri, Titin mengucapkannya vehicle. Semua mata tertuju pada Titin. Saat itu ia sadar bahwa pengucapannya salah. Namun, Titin melanjutkan pembacaan puisinya hingga selesai. Turun dari panggung, temannya mendatangi dan mengatakan bahwa tadi Titin salah penyebutan kata. Penyebutan yang seharusnya adalah vehicle. Bukannya malu dan kapok, Titin justru menjadi lebih giat belajar dan membaca untuk menambah kosakata yang ia kuasai. Pembacaan APEP bab 3 Tegar dalam kebaikan COVID-19. Hari itu, Buya dibangunkan oleh sang suami layaknya hari-hari biasa. Setelah terduduk beberapa menit, beliau bangkit dan bersiap untuk menjalani hari. Buya mandi dengan air dingin yang membuat kesadarannya bangun sempurna. Namun, hal yang dikira tidak akan menghampirinya terjadi. Sembari memakai baju dan wangian, Buya sadar bahwa minyak wangi yang ia gunakan tidak tercium harum oleh dirinya. Sedikit panik, Buya menyuruh suaminya untuk ikut mencium minyak wangi tersebut. Siapa tahu memang parfum tersebut kehilangan kegunaannya. Maklum, minyak wangi tersebut hanya seharga 20-an ribu dibeli di kios pinggir jalan. Sayangnya, hal tersebut tidak berjalan sesuai keinginan Buya. Suami yang biasa ia panggil bro ini mengatakan minyak wangi tersebut harum layaknya minyak wangi normal. Buya langsung mencoba mencium barang-barang lain di sekitarnya, termasuk minyak kayu putih yang biasa beliau gunakan. Sambil terus mengatakan bahwa beliau tidak bisa mencium bau dengan nada sedikit ketakutan, beliau kembali duduk di kasur. Pada saat itu, di pikiran Buya adalah, mati aku kali ini. Buya mengingat fakta bahwa dirinya tidak lagi muda, sudah berumur di atas 50 tahun, yang menurut logikanya sudah cukup tua untuk dipanggil sang pencipta. Apalagi ditambah kebiasaan buruk dari muda, merokok, yang mungkin memperparah gejala COVID-19 yang beliau alami. Iya, Buya sadar bahwa yang dialaminya saat ini adalah tanda-tanda dari virus yang mewabah hampir di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Minum dulu. Seakan terbangun dari bayangannya, Buya menerima teh hangat yang disodorkan suaminya dengan pelan. Berbagai pikiran masuk ke kepalanya. Namun dengan cepat Buya tepis. Suaminya mencoba mengukur suhu tubuh Buya dengan memegang dahinya. Menanyakan apakah beliau merasakan demam atau pusing. Buya ikut memegang dahinya. Enggak kok, enggak panas. Cuma kok enggak bau ya? Buya seakan bertanya pada dirinya sendiri. Kebetulan hari itu adalah hari libur kerja yang Buya dapatkan setiap 2 minggu sekali. Maka, Buya mencoba menjalani hari libur itu seperti hari biasa. Semakin matahari naik ke atas, ternyata gejala Buya semakin parah. Buya semakin kehilangan indera penciumannya, kemudian ditambah indera pengecapnya. Saat makan, beliau tidak merasakan asin, manis, atau rasa apapun. Semua terasa hambar. Bahkan saat melakukan aktivitas kesukaannya, merokok, Buya hanya merasakan seperti sedang menghirup kayu yang dibakar. Aneh rasanya, ucap Buya dalam hati. Di sisi lain, suami Buya terus memasak air minyak kayu putih dari pagi untuk dihirup uapnya oleh istrinya. Entah karena bantuan sang suami yang memberikan uap air minyak kayu putih setiap hari, atau doa yang dipanjatkan Buya dan suami. Di hari keempat, gejala hilang penciuman itu menghilang. Sebelum hilangnya gejala penciuman itu, Buya sempat mendatangi klinik kesehatan di dekat kosan untuk melakukan swab tentunya. Hasil dari swab tersebut sesuai dugaan Buya positif. Setelah memberitahu bunda atau pemilik laundry tempat Buya bekerja, Buya langsung mendapatkan cuti dan dikirimkan banyak vitamin. Buya sedikit merasa bersalah, karena sebenarnya sebelum datang ke klinik, Buya sempat bekerja di laundry selama 2 hari. Setelah itu, Buya selalu rajin memakai masker dan diajak banyak makan makanan enak oleh sang suami. Sekitar seminggu setelah klinik, alhamdulillah indera pengecap Buya kembali. Lucunya, setelah dari klinik Buya sempat ditelepon oleh saudara perempuannya yang berada di Madiun. Percakapan tersebut terjadi di dalam bahasa Jawa. Mbak Yuli atau saudara Buya tiba-tiba menanyakan, Mbak Wan,
kena ya? Artinya, Mbak Wan, kena COVID-19 ya? Dijawab, oleh Buya. Kemudian diikuti jawaban, podo, atau sama oleh Mbak Yuli, dan disambut dengan tawa oleh keduanya. Mungkin jiwa bebas dan tidak terlalu memusingkan segala hal ini adalah karakteristik yang mengalir di keluarga Buya. Akan tetapi, jika diingat-ingat sekarang, Buya sangat merasa bersyukur karena gejala yang ia alami ini tidak separah orang-orang, dan ia masih bisa sembuh hingga mampu berkegiatan seperti biasa. Belum waktunya dipanggil aku, Buya berseru, kemudian tergelak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paksi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah mini novel yang berjudul Kisah Hidup Seorang Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan chapter yang pertama yang berjudul Di Tengah Ekspektasi Keluarga. Terlahir sebagai cucu pertama merupakan pembawa kebahagiaan dalam keluarga. Namun terkadang, terlahir sebagai cucu pertama juga bisa menimbulkan pressure tersendiri. Pagi itu di ruang keluarga sedang berkumpul ayah, ibu, seorang anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Sang ayah sibuk menyeruput kopi panas sambil mengerjakan sesuatu di laptopnya, sementara sang ibu tengah menonton acara reality show di TV. Sedangkan anak-anaknya sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang perempuan, si sulung, terlihat akrab dengan buku-buku ensiklopedia yang baru dibelikan oleh ayahnya minggu lalu. Tak mau ketinggalan, adik-adiknya mengikuti jejak kakaknya untuk melahap buku-buku ensiklopedia tersebut. Dini, kalau habis baca buku dirapikan kembali nak, jangan dibiarkan berserakan kayak gitu dong. Omelan ibu memecah kesunyian di ruang keluarga kecil itu. Dini, si sulung tidak menoleh sedikit pun ke ibunya, cuma membalas sekenanya. Iya. Kak, jangan dirapin dulu, adek kan masih mau baca. Kali ini Dini kena omel sang adik pertama. Dini akhirnya hanya bisa mengalah. Sebagai anak sulung dan cucu pertama, ia sudah terbiasa bersikap seperti ini. Mengalah, mengayomi adik-adiknya, dan menuruti apa kata orang tua. Benar-benar definisi anak baik. Dek, nanti kalau udah dirapihin ya, kakak mau ke kamar, ujar Dini kepada adik-adiknya yang masih sibuk membolak-balik kertas ensiklopedia itu. Iya, balas kedua adiknya bersamaan. Ini cerita tentang Dini, seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga sederhana dan berkecukupan. Dini saat ini sudah masuk sekolah menengah pertama. Ia punya 2 adik laki-laki. Hubungan mereka layaknya adik kakak pada umumnya. Kalau lagi sewot, adu mulut atau berkelahi. Tapi kalau lagi baik, ya akur dan suka bermain bersama. Dini termasuk anak yang pandai di sekolah. Sejak duduk di bangku TK, Dini langganan juara kelas. Bahkan sampai di SMP-nya yang sekarang, Dini dinobatkan menjadi siswa teladan. Orang tua Dini tentu bangga dengannya. Memiliki anak dengan kepribadian yang baik dan juga keilmuan yang baik, tentu menjadi dambaan setiap orang tua. Hal itu tidak lepas dari dukungan orang tua Dini yang selalu berusaha mensupport Dini dengan fasilitas yang memadai untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti misalnya ayah Dini yang setiap sebulan sekali membelikan buku baru, entah itu ensiklopedia atau buku cerita. Atau ibu Dini yang rajin mengingatkan Dini untuk belajar, mengerjakan PR, dan juga kerap mengajarkan Dini untuk mengaji dan menghafalkan Al-Quran. Hidup di lingkungan yang suportif tentu menyenangkan, namun apakah itu yang benar-benar dirasakan oleh Dini? Terkadang Dini remaja masih sering merenung tentang dirinya dan keluarganya. Apa sebenarnya yang diinginkan dirinya dan diinginkan oleh keluarga darinya? Terlahir sebagai cucu pertama di keluarga besar tentu tidak lepas dari ekspektasi keluarga. Ekspektasi bahwa cucu pertama dapat membawa generasi yang lebih baik, berpendidikan, dan berkarakter baik. Beberapa kali Dini menerima semprotan. Dini nanti besar mau jadi apa? Pertanyaan klasik yang dilontarkan untuk anak-anak seusia Dini. Dini remaja saat itu tidak pernah membayangkan besar nanti akan jadi apa. Ia hanya terus menjalankan rutinitas hariannya seperti biasa. Sekolah, bermain, belajar, berulang seperti itu. Tanpa sadar, ucapan-ucapan itu menjadi trigger bagi Dini untuk mulai memikirkan setidaknya kuliah nanti mau masuk kemana. Yang pertama kali terlintas di pikiran Dini hanyalah STAN, atau kepanjangannya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saat ini sudah berubah nama menjadi PKN STAN. Dini belum berpikir mengenai opsi selain STAN karena kedua orang tuanya lah yang menjadi inspirasinya.
Ya, kedua orang tua Dini merupakan lulusan asal STAN, sehingga Dini menetapkan dirinya saat itu kuliah nanti ingin masuk STAN. Sekian chapter pertama yang saya bacakan dari kisah hidup seorang Dini. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dr. Saidin. Saya akan menceritakan kisah novel saya Canting Belian dengan narasumber Kak Yohana. Kak Yohana merupakan seseorang ibu muda yang tinggal di Jakarta dan terlahir di Jakarta 25 Juni 1986. Ia merupakan wirausahawan batik yang telah berjalan selama 4 tahun efektif dengan memegang 40 karyawan yang bisnisnya itu dijalankan secara online di Instagram, terutama sosial media. Nah, ia tinggal bersama suaminya dan telah dikaruniai 2 orang anak. Lalu selama masa kecilnya ia bersekolah di TK Tarakanita, SD Tarakanita, yang merupakan TK SD Katolik yang ia merupakan muslim, jadi ia telah belajar banyak toleransi dan ia terkenal dalam masa kecilnya itu suka menggambar dan melukis. Jadi dia sering ikut berkontribusi dan dia sering memenangkan perlombaan tersebut pada masa kecil. Waktu SMP dia pindah ke negeri dan di SMA juga dia pindah ke negeri di Yogyakarta. Ia juga mengikuti perlombaan akademik, yaitu Olimpiade Sains Fisika di SMA-nya dan berhasil sampai tingkat provinsi. Nah, lalu dia kuliah di Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillahnya juga sekaligus kuliah di Universitas Sanata Dharma D3 Pendidikan Sastra Inggris, S1 Peternakan di UGM. Dan juga ia selama kuliah ia tekun untuk mempelajari kuliahnya. Sampai semester 6 dia di UGM magang di Frisian Flag. Setelah itu, setelah lulus, ia sempat mengambil beasiswa S2 di UGM dan juga sempat terhenti karena ia alhamdulillahnya terima di karir jadi manajemen trainee di Danone. Lalu di Danone ia bekerja selama 10 tahun hingga ia memutuskan untuk keluar karena ingin mengejar passionnya kembali untuk menjadi seorang desainer seperti itu. Nah, dalam karirnya menjadi desainer, dia mulai tahun 2012 tapi sempat terhenti, lalu lanjut lagi di tahun 2016, di mana di 2016 ia memulainya di rumahnya dengan mengambil beberapa kain yang ada di supplier, yaitu ada di Tamrin, dan juga alhamdulillahnya sekarang karena konsistensinya dia, kerja kerasnya dia berhasil mengutilisasi itu sampai 43 karyawan hingga kini. Pelajaran yang dapat diambil dari Kak Yohana adalah terus melakukan sesuatu sampai kita menjadi sukses dengan konsistensi yang paten. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumbu kehidupan. Bab 1. Bumbu pahit. Ida Ismaimun terbiasa dipanggil Ida oleh semua orang dari keluarga dan teman-temannya. Lahir di Lebak pada tanggal 11 Januari 1978, berasal dari keluarga yang berkecukupan. Arti cukup yang dimaksud ini adalah cukup dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dari segi finansial atau keuangan. Orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri yang hanya digaji tidak seberapa pada tahun itu. Ida memiliki banyak saudara dengan 9 orang bersaudara, harus memaksakannya untuk berpikir dewasa walaupun usianya masih cukup dini. Ida memutuskan untuk memulai hidup mandiri dengan tinggal jauh dari orang tuanya dan mulai menjalani rasanya kepahitan hidup. Ida tinggal bersama bibinya di Rangkas dari kelas 5 SD. Sejak saat itu, Ida memulai berjualan dan melakukan banyak pekerjaan untuk menambah uang saku sendiri tanpa meminta kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya mengirimkan uang saku setiap sebulan sekali, tetapi Ida juga mencoba untuk mencari uang tambahan, bukan karena uang saku yang diberikannya tidak cukup untuk kebutuhannya, tetapi Ida ingin menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. Bab 2. Bumbu asam. Setelah lulus dari SMA, Ida langsung bekerja di pabrik Guaton dengan industri yang berproduksi keramik untuk alat-alat rumah tangga.
Ida bekerja selama 23 tahun dari tahun 1996 hingga 2019 di pabrik itu, dan tidak pindah selama 23 tahun tersebut. Alasan Ida yang membuatnya bekerja di pabrik ini dalam waktu yang cukup lama adalah karena sudah merasa sangat nyaman di pekerjaan yang Ida jalani. Pekerjaan yang dilakukan Ida di pabrik tersebut bersifat santai dengan produksi hanya sesuai target saja. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, Ida juga sering ditawari untuk diangkat ke jabatan dengan posisi yang lebih tinggi. Tetapi Ida tidak menerima tawaran tersebut karena menurutnya akan membuat dirinya menjadi lebih pusing. Lingkungan pertemanan di pekerjaan Ida juga menjadi salah satu faktor Ida nyaman dengan pekerjaannya. Sebab Ida yang memiliki karakter ramah dan sisi humor membuat Ida memiliki banyak teman yang baik. Bab 3. Bumbu manis. Akhirnya, pada bulan November 2019, Ida memutuskan untuk mengajukan diri dalam PHK. Alasan Ida ikut dalam pengurangan karyawan ini karena umur, tenaga, dan paling utama yaitu kendala transportasi. Lokasi pabrik yang jauh berada di Balaraja, menempuh perjalanan hingga 1 jam untuk sampai lokasi kerja. Hal ini menjadi kendala bagi Ida yang bingung untuk naik transportasi apa ketika sedang bekerja untuk shift 2 atau bekerja di malam hari. Bahkan, Ida pun ternyata pernah naik truk hingga gerobak untuk berangkat kerja. Setelah PHK, Ida membuka usaha, yaitu Dapur Bu Ida sebagai tempat penghasilan keluarga pada saat ini. Saat ini juga Ida memiliki 2 orang anak dan 2 orang anak perempuan dan suaminya. Suaminya sedang mengalami penyakit jantung dan Ida memiliki harapan untuk membuka cabang usaha yang sedang dijalaninya di berbagai daerah di Indonesia. Tentu saja harapan ini menjadi landasan utama untuk tujuan impiannya saat ini. Dari hasil usaha ini, Ida akan memberikan impian terbaik juga untuk anak-anaknya dalam menggapai impian mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Yahya. Di sini saya ingin membacakan sepenggal kisah yang terdapat dalam novel saya yang bercerita tentang subjek apep saya yang bernama Bahar. Lelaki tua itu bernama Bahar. Jalan Margonda telah sepi ketika dia menaikkan kursi para pelanggannya ke atas meja. Kedai miliknya baru saja tutup. Kedai dengan ukuran tak lebih dari 2 kali 5 meter tersebut juga dijadikan tempat tinggal olehnya. Ia memastikan semua peralatan masaknya telah dicuci dan ditempatkan secara rapi. Kemudian ia mulai menurunkan rolling door kedainya agar ia bisa tidur lebih nyenyak. Lantai telah disapu dan dipel dengan bersih olehnya. Tikar juga telah digelar. Lalu dia merebahkan diri dengan bantal lusuh yang telah lama tidak dicuci. Hari ini dia merasa lebih lelah daripada biasanya. Dia tertidur lebih cepat dan berasa lebih pulas. Film yang masuk dalam daftar tonton miliknya tak sempat dia nikmati malam itu. Ya, dia memang memiliki hobi untuk menonton film dan mendiskusikannya dengan orang yang ia temui. Ayam berkokok dan membangunkannya. Pagi itu dia hanya punya waktu 2 jam untuk memejamkan matanya, karena ia harus pergi ke pasar sebelum matahari muncul. Dengan berjalan kaki, dia menuju Jalan Margonda untuk naik angkot dan menuju pasar. Hari itu tidak banyak hal yang berubah dari kebiasaannya. Seperti biasa, sepulang dari pasar ia melanjutkan tidurnya hingga matahari tergelincir di ufuk barat. Dan dia mulai bersiap untuk membuka kedainya. Meja dan kursi dirapikan, tak lupa pula dia juga merapikan dirinya sendiri dengan bercukur. Dia memang memiliki kebiasaan untuk bercukur setiap hari, karena dia merasa perlu untuk tetap terlihat rapi. Kedai miliknya dibuka bebarengan saat azan maghrib berkumandang. Dan tak lama setelah itu, datanglah 4 mahasiswa dari arah Jalan Margonda. Dalam benak para mahasiswa tersebut, telah tergambar bagaimana nikmatnya ayam suwir, ditambah potongan daging dan telur yang menjadi menu favorit mereka selama ini. "Halo Om, gimana kabarnya?" sapa salah satu mahasiswa kepada Bahar. Halo John Wick, baik-baik nih. Kamu sendiri gimana kabarnya? Lama nggak kesini, sahut Bahar. Biasa Om, sibuk ngerjain tugas-tugas kuliah. Om, menu biasa ya, jawabnya. Siap, laksanakan. Begitulah sepenggal kisah yang ada dalam novel saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Saya Yosa, saya akan menceritakan kembali novel saya yang berjudul Bagai Air dan Api, pada bagian bab 1 yang menceritakan kehidupan masa kecil Pak Suryo atau subjek KPP saya. Pada suatu malam, tanggal 24 Desember 1981 di kota Jayapura, dingin menyelimuti dinding dan lantai-lantai rumah bidan persalinan. Tepat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Sri Maria dan Purnomo bernama Suryo Wijoyo. Orang tua Suryo bukanlah keturunan asli Jayapura, melainkan warga asli Yogyakarta. Namun, dikarenakan pada saat itu sang ayah seorang TNI yang sedang mendapat tugas di sana, sehingga ibunda Suryo pun turut mendampingi beliau di sana. Suryo kecil tinggal dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota tersebut. Keadaan ekonomi yang terbilang cukup mampu membuat keadaan Suryo kecil tidak terlalu sulit. Suryo kecil memiliki cita-cita sebagai dokter. Oleh karena itulah, ia sangat bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-citanya. Ia juga dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai di sekolahnya. Kegigihan tersebut membuat orang tuanya bersemangat untuk terus mendukung keinginan anaknya dalam meraih cita-citanya. Meskipun sang ayah berlatar belakang sebagai aparatur negara, Suryo tidak diwajibkan untuk mengikuti jejak sang ayah. Yang terpenting, Suryo senang dan menyukai pekerjaannya itu. Nanti kalau jadi dokter harus yang jujur, teliti, dan disiplin ya nak, ucap sang ayah padanya ketika sedang bersantai di halaman rumah mereka sore hari. Iya pak, pasti, jawab Suryo dengan sungguh-sungguh. Didikan orang tua Suryo terbilang cukup keras dan disiplin, entah karena ayahnya seorang tentara atau bukan, namun sikap tersebut bertujuan untuk membuat Suryo tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Suryo merupakan anak tunggal di keluarga tersebut, namun bukan berarti semua apa yang ia inginkan dapat dengan mudah terwujudkan. Ia juga harus berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang ia mau. Keluarga Suryo terkenal sebagai keluarga yang sangat taat pada agama. Mereka selalu menyertakan Tuhan di setiap hal yang mereka lakukan sehari-harinya. Mereka juga akan takut aturan-aturan dan larangan yang Tuhan berikan. Maka dari itulah keluarga Suryo percaya dengan keajaiban Tuhan yang akan menolong setiap umatnya. Di mana ada usaha, di situ pasti ada keberhasilan. Kehidupan Suryo kecil berpindah-pindah tempat tinggal. Hal itu dikarenakan mengikuti tempat sang ayah bertugas. Beberapa tahun tinggal di Jayapura, Suryo dan keluarga pindah ke kota yang sering dijuluki sebagai kota hujan atau Bogor. Di sana ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah pertama. Tak berselang lama, beberapa tahun kemudian Suryo pindah.